Halo Sobat Sastra, pernah mendengar istilah tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya? Nah, istilah tersebut sangat menggambarkan pembahasan di video ini, karena pada video kali ini kita akan membahas mengenai periodisasi sastra di Indonesia. Di Indonesia, periodisasi sastra dibagi menjadi 7 periode, yaitu Prabalai Pustaka, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, periode 1953 hingga 1979, periode 1980 hingga 1990, dan tahun 2000 atau setelah reformasi. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai periode 1980 hingga 1990. Adapun perbedaan yang menandakan peralihan dari periode 1953 hingga 1970 ke periode 1980 hingga 1990 adalah pada periode 1953 hingga 1970, angkatan 66 dapat mengekspresikan perasaan dan pemikiran yang mengkritik keadaan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Berbanding terbalik dengan periode 1980 hingga 1990, di mana tidak ada sama sekali kebebasan dalam berpendapat dan berseni karena berada pada masa Orde Baru dan pemerintahan Soeharto. Pada setiap periode sastra, tentu saja terdapat angkatan. Nah, pada periode 1980 hingga 1990, terdapat 2 angkatan yang akan kami jelaskan, yaitu Angkatan 80 dan Angkatan 90. Angkatan 80. Angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Sebab-sebab itu menjadi dasar tentang tema yang dititikberatkan pada angkatan 80-an ini, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Tumbuh karya sastra beraliran pop yang lebih mengutamakan permintaan pasar daripada keindahan estetik yang tersaji lewat penyampaian maupun makna yang tersirat. Dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Karakteristik sastra pada angkatan 80. 1. Berwawasan estetik yang luas. 2. Menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian. 3. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas dalam berkarya. Selanjutnya, Angkatan 90. Perbedaan yang juga menjadi masa peralihan dari Angkatan 80 ke Angkatan 90 adalah munculnya keberanian sastrawan yang mulai menciptakan karya sastra dengan tema sosial politik. Angkatan 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Angkatan 90-an memberikan nafas dan mulai memunculkan masalah kesetaraan gender, sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ayu Utami dari komunitas sastra atau teater Utan Kayu. Pada era yang bersamaan, berkibar bendera Forum Lingkar Pena atau FLP dengan tokohnya HTR, Helvitiana Rosa, yang berobsesi mengusung sastra pencerahan, menulis bisa bikin kaya. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Generasi 1990-an menjadi pencatat peristiwa, ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang takut, para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya. Karya-karya reformasi menampilkan sajak peduli bangsa, anti penindasan, haus keadilan, dan berbahasa kebenaran. Di setiap angkatan, tentu saja terdapat sastrawan yang terkenal pada periode angkatan tersebut. Pada angkatan 80 dan angkatan 90, banyak sekali sastrawan yang terkenal dengan karya-karya yang sangat populer pada masa tersebut.
Namun pada video kali ini, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan dua sastrawan di angkatan 80 dan angkatan 90, yaitu Nurhayati Dini dan Wiji Tukul. Nurhayati Dini merupakan sastrawan wanita Indonesia yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karyanya, antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, La Barca, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Salah satu ciri khas yang menonjol pada novel-novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Wiji Tukul adalah seorang penyair sekaligus aktivis yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Melalui sajak-sajaknya, Wiji Tukul secara terang-terangan mengkritisi kondisi sosial dan politik, serta militerisme rezim Orde Baru. Puisinya menyebar dan hidup, kata-katanya menjadi penggerak massa yang tertindas. Mungkin karena itu, Wiji Tukul menjadi korban penghilangan paksa setelah sempat menjadi buronan intel pemerintah. Peristiwa penting pada periode 1980 hingga 1990-an. Diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik, menyebabkan majalah Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Tema roman percintaan dan kisah kehidupan didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, karena pada masa itu perekonomian di Indonesia sangat makmur sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997. Tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananto Ter dilarang oleh pemerintah. Pada tahun 1983, hanya ada satu majalah sastra, yaitu Horizon, dan majalah kebudayaan, yaitu Basis. Begitu sedikitnya wadah apresiasi itulah yang membuat peralihan kehidupan sastra dari majalah ke koran. Pada tahun 1994, 3 media cetak ditutup oleh pemerintah, yaitu Tempo, Editor, dan Detik. Inilah yang merangsang inisiatif untuk membangun komunitas utan kayu. Maka berdirilah Institut Studi Arus Informasi pada tahun 1995 dan Galeri Lontar pada tahun 1996 di sebuah kompleks bekas rumah toko di Jalan Utan Kayu 68H, Jakarta Timur. Menyusul kemudian Teater Utan Kayu pada tahun 1997. Kesimpulannya adalah Angkatan Sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru yakni pada tahun 1980-an. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra Angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada Angkatan 80 juga karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Karya periode 80-an bersifat mendobrak keberadaan yang dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada satu wawasan kelompok. Selanjutnya, Angkatan Sastra 90 ditandai dengan banyaknya roman percintaan, mulai memunculkan masalah gender, dan mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Ada yang mengatakan Angkatan 90 belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, maka disebutkan bahwa adanya Angkatan 90 ini. Nah, setelah mengetahui penjabaran mengenai periode 1980 hingga 1990, apa teman-teman masih bingung mengenai angkatan ini? Jika iya, tulis di kolom komentar ya.